Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Rismawan, NIM 1802431, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya, yaitu Pak Habibie, mata kuliah NDPHI atau Negara dalam Perspektif Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai teori Islam dan negara dan politik Islam yang ada di Indonesia. Sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada abad pertengahan abad ke-20, negara-negara Muslim misalnya Turki, Malaysia, Maroko, Pakistan, Malaysia, bahkan Aljazair mengalami banyak kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintetis yang pas antara gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan politik Islam dengan negara dalam lokalitasnya masing-masing. Di negara tersebut, hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam. Jika bukan permusuhan, kenyataan inilah yang telah menarik perhatian sejumlah umat pengamat Islam politik, dan mereka pun mengajukan pertanyaan, apakah Islam bisa sungguh-sungguh sejalan dengan sistem politik modern, di mana gagasan negara bangsa merupakan salah satu unsur pokoknya. Pengamat politik Islam cenderung untuk melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat monolitik, lantaran tunduk kepada sebuah pernyataan paradigmatis bahwa hubungan antara Islam dan politik pada hakikatnya bersifat organik. Maka mereka memandang Islam sebagai sudah dari awalnya merupakan agama politik. Nah, karena itu mereka memandang masalah hubungan antara Islam dan negara dalam kerangka benturan antara ortodoksi maksudnya, atau santri atau muslim yang taat, dan sinkretisme atau abangan atau muslim yang kurang taat, dan bukan sebagai konflik visi di kalangan kelompok elit negara yang sebagian besarnya muslim mengenai bagaimanakah Indonesia yang dicita-citakan itu. Di Indonesia, dalam hal hubungan politiknya dengan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu, baik rezim Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Islam politik seringkali menjadi sasaran tembak ketidakpercayaan, dicurigai menentang ideologi negara, Pancasila. Pada sisi lain, kaum muslim yang aktif secara politik juga memandang negara dengan mata curiga. Hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonisme dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama tetapi tidak seluruhnya disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri republik ini yang sebagian besarnya muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka ini. Mengenai konstruk kenegaraan yang pertama mengharuskan agar Islam, karena sifatnya holistik dan kenyataan bahwa agama itu dianut oleh sebagian besar penduduk, harus diakui diterima sebagian besar ideologi negara. Tetapi atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang secara sosial keagamaan bersifat heterogen, demi persatuan negara, maka bentuk kenegaraan yang kedua mendesak agar negara ini didasarkan kepada Pancasila, sebuah ideologi yang sudah dekonvensionalisasi. Kaum muslim atau
atau juga non-muslim pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang sebagai lebih dari sekedar sebuah agama. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai sebuah masyarakat sivil, perbedaan yang lengkap, atau bahkan agama dan negara. Diskursus politik Islam di Indonesia modern juga terperosok ke dalam perangkap menyakitkan seperti itu. Asal-usulnya bisa ditelusuri ke masa-masa sebelumnya. Sejak tahun-tahun pertama munculnya pergerakan nasional, di mana elit politik terlibat dalam perdebatan mengenai peran Islam dalam sebuah negara Indonesia yang merdeka. Upaya untuk menemukan hubungan politik yang pas antara Islam dan negara terus berlanjut pada periode kemerdekaan dan pasca revolusi. Lantaran tidak juga kunjung ditemukan diskursus ideologi ini pada gilirannya menyebabkan berkembangnya kesaling curigaan politik yang lebih besar antara Islam dan negara, terutama 20 tahun pertama periode Orde Baru ya. Kesimpulannya berdasarkan apa yang telah disajikan teori singkat yang sebelumnya, sulit untuk tidak melihat perkembangan Islam politik pada masa pasca Soeharto dari sudut pandang legalisme dan formalisme. Transformasi intelektual yang terjadi lantaran dasawarsa 1970 dan 1990-an tampaknya telah kehilangan signifikasinya. Tak kala muncul kesan bahwa Islam ideologis, simbolik, dan formal tengah mendominasi wacana baru tentang Islam politik Indonesia. Penggunaan Islam sebagai asas partai, seruan untuk penerapan syariah Islam, upaya untuk memasukkan piagam Jakarta ke dalam konstitusi baru, dan penentangan terhadap pencalonan Megawati pada 1999 yang didasarkan atas argumen keagamaan bahwa laki-laki harus memimpin atau lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, merupakan indikasi jelas gelombang pasang Islamisme politik. Selama pemerintahan Orde Baru, perdebatan menyangkut soal itu dilarang karena kecurigaan yang tertanam kuat di pihak negara mengenai potensi gangguan yang mungkin ditimbulkan dari perdebatan semacam itu. Dengan mempertimbangkan keseluruhan pelajaran yang telah kita perdebatkan semacam itu, dengan selama kurang lebihnya 50 tahun terakhir, kini saatnya bagi elit nasional, elit politik maupun keagamaan untuk menjalankan dialog semacam itu guna mencapai penyelesaian yang semestinya. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai teori singkat Islam dan negara dan politik Islam yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.